Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertuliskan presentasi mata pelajaran PPKN topik wilayah negara Indonesia. Nama anggota M. Nur Azam, Faris Oktairawan. Penjelasan singkat wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak pada posisi strategis, yakni persilangan antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Peran persatuan dalam meraih kemerdekaan, menciptakan identitas persatuan, membantu menciptakan identitas nasional yang menyatukan berbagai elemen masyarakat, memperkuat rasa kebanggaan dan kepemikiran terhadap tanah air, menyatukan kekuatan dengan bersatu berbagai kelompok etnis dan agama, menggabungkan kekuatan dan sumber daya mereka, meningkatkan efisiensi dan daya tempur dalam perjuangan melawan penjajah, menggalang dukungan persatuan yang kuat di tingkat nasional, membantu Indonesia dalam mendapatkan dukungan dari negara-negara lain, memperkuat posisi diplomatik dalam menghadapi penjajah. Pembatasan wilayah seperti rumah yang jelas tempatnya, negara pun perlu tempat atau wilayah yang jelas. Karena itu pada hari pertama dan kedua dalam sidang kedua BPUPK tanggal 10 sampai 11 Juli 1945, soal wilayah tersebut sudah dibahas atau didiskusikan menjadi wilayah Indonesia. Muhammad Yamin, salah satu pelapor Gerakan Sumpah Pemuda, mengusulkan agar wilayah Indonesia mencakup seluruh wilayah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda yang mencakup Papua. Menurut Yamin sebagai pakar sejarah, sebagian wilayah Papua dulu termasuk bagian dari Kesultanan Ternate. Soekarno sependapat dengan Yamin. Mengutip kitab Negara Agama yang ditulis MPU Prapanca sekitar tahun 1365, Soekarno menyebut wilayah kekuasaan Majapahit juga sampai ke daerah Papua. Syarat pemungutan suara untuk menetapkan nama wilayah: A. Pertama, seluruh Hindia Belanda. B. Kedua, seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timur, dan Papua. C. Ketiga, seluruh Hindia ditambah Malaya dan Borneo Utara. Pembangunan ekonomi. Transformasi perekonomian Indonesia dari ketergantungan pada negara lain menjadi mandiri dilakukan melalui berbagai inisiatif strategis, antara lain pengembangan sektor industri dalam negeri, peningkatan swasembada pangan, dan peningkatan kapasitas produksi lokal. Fokus pemerintahan adalah membangun infrastruktur, membangun teknologi, dan mendukung usaha kecil dan menengah untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peran pendidikan dalam mewujudkan kemandirian. Pendidikan memiliki peran yang sangat vital dalam membangun generasi muda yang berpendidikan tinggi dan siap memimpin Indonesia menuju kemandirian melalui pendidikan. Generasi muda memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global serta berkontribusi dalam pembangunan negara. Selain itu, pendidikan juga memainkan peran kunci dalam mencetak pemimpin masa depan yang memiliki visi dan kemampuan untuk mengarahkan negara ke arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang baik,
Para pemimpin muda akan mampu membuat keputusan yang tepat, merumuskan kebijakan yang efektif, dan memimpin dengan integratis. Kemandirian politik. 1. Membangun aliansi strategis. 2. Menginisiasi kerjasama regional. 3. Partisipasi dalam organisasi. Prestasi dan tantangan dalam mewujudkan kemandirian. Indonesia telah mencapai berbagai prestasi dan tantangan dalam mewujudkan kemandirian. Indonesia telah mencapai berbagai prestasi signifikan dalam mewujudkan kemandirian, seperti pengembangan sektor industri, peningkatan swasembada pangan, dan peran aktif dalam organisasi internasional. Kemajuan ini mencerminkan kemampuan Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada negara lain dan memperkuat ekonomi domestik. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.